Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu dan salam ekspor. Kembali lagi di Expert Talk yang pada pagi hari ini kita memasuki episode ke-22. Nah, pada pagi hari ini kita akan memberikan informasi mengenai brand Indonesia yang pasti kerabat desa, seluruh masyarakat Indonesia sudah tahu, Pertamina Lubricants. Nah, kita pada pagi hari ini kehadiran Pak Taufik, Pak Muhammad Taufik Setiawan. Selamat pagi Pak Taufik, apa kabar? Selamat pagi Pak Haris, Alhamdulillah kabar baik Pak, apa kabar Pak? Nah, terima kasih nih sekali lagi kami ucapkan, dan sebelum kita mulai Pak Taufik, saya atas nama pribadi dan atas nama TV Desa mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Bapak mertua. Semoga amal ibadah beliau diterima Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan kekuatan. Amin, amin. Ya, Pak Taufik nih, jadi mengganggu masa berdukanya, kami mengucapkan apresiasi terhadap kesediaan Pak Taufik hadir di pagi hari ini. Jadi mungkin sedikit kami informasikan, acara ini live di TV Desa, Pak Taufik. Kita panggil viewersnya kerabat desa, dan nanti akan kita rerun di channel saya Pak Taufik di Expert Indonesia. Tujuan utama acara ini, Expert Talk ini adalah untuk memberikan informasi, memberikan penyemangat kepada masyarakat Indonesia pada umumnya bahwa ekspor itu sekarang menjadi suatu keharusan. Dan kita kehadiran Pak Taufik di sini untuk membuktikan bahwa merek yang selama ini kita pakai, ini siapa sih yang nggak kenal Pertamina? Seluruhnya, bahkan masyarakat desa lah, kalau kita bicara kerabat desa nih, pasti pakai setiap hari lah gitu. Nah, itu kita pengen memberikan informasi bahwa ternyata merek ini sudah go global. Nah, ini kita kehadiran Pak Taufik kerabat desa. Beliau ini adalah Vice President Pertamina Lubricants Sales Overseas ya Pak Taufik ya. Nah, yeah. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita dengarkan dulu, kita lihat dulu profil dari Pertamina Lubricants. Silakan. Luke King here, coming to you from the sunny central coast of New South Wales. I'm here today to introduce you to our sponsor from 2019, who was on our 86, Pertamina Lubricants and their range of Fastron synthetic oils. Pertamina is an Indonesian state-owned oil company. They're a global 500 listed company, and they do everything from the exploration of their own minerals through the refinement and then retailing the brand in their own country. They're coming to Australia now after creating successful partnerships in Europe, and you'll notice their technical partnership with Lamborghini on all of their labels of their platinum products. Noticeably, they've also been a sponsor of Formula 2 team Prema, which has Mick Schumacher, the famous Formula 1 driver's son, in it. After 2019, I'm really looking forward to helping the brand continue to grow throughout the season, and if you want to know more, please check out the links below. Wah, ini Mas Slamet, video yang satu lagi. Ini tadi mungkin sebagai informasi, ini tadi sebenarnya akan kita berikan di pertengahan nih Pak Taufik nih, untuk memberikan bahwa ternyata produk Pertamina dipakai di supercar. Tapi kita akan dengarkan dulu, kita lihat dulu profil yang Pertamina Lubricants-nya. Today, everything moves quickly, swiftly. To be the first is a demand. We are here to respond to the global challenges through product, technology. Since our establishment in 2013, we have been taking part in the domestic lubricants industry with a vision to become a world-class lubricant company.
This vision encourages us to give the best. Our Jakarta production unit is the largest integrated lubricant manufacturing plant in Southeast Asia. In addition to 3 other plants located domestically and overseas in Cilacap, Gresik, and Thailand. The latest technology that we use has been able to generate world-class quality products. In order to ensure the supply of lubricants to all consumers, we operate 3 Nusantara warehouses and 24 supply point depots, as well as our own channels spread in over 6,000 locations. And in order to fulfill the domestic market demand, we operate 7 sales regions in charge with marketing and distribution throughout Indonesia. Through the sale of its lubricant products to various countries, PT Pertamina Lubricants has gained international recognition, reaffirming Indonesia's good international reputation. This is achieved, among other things, by becoming the technical partner of Automobili Lamborghini. We believe that high-quality products are created from thorough testing processes. We are the only lubricants producer in Indonesia with product testing laboratories at each production unit, which meet the international standards. As part of our services for consumers, we also operate Oil Clinic as a lubricants testing laboratory, particularly for industrial consumers. In every operation, we prioritize the environmental and occupational health, safety, and security aspects in order to create a safe and healthy work condition for every worker. PT Pertamina Lubricants also participates in fostering and promoting the nation's future generations through a corporate shared value with the Enduro Student Program. We will continue to tread the path to become a world-class lubricant company as we desire to be a meaningful part of this nation for today and tomorrow. Wah, luar biasa nih Pak Taufik. Kita juga baru lihat nih, baru tahu nih. Saya sendiri juga baru tahu ternyata Pertamina kebanggaan kita ini sudah sebesar itu nih Pak Taufik. Mungkin Pak Taufik ini bisa jelaskan ke kita. Ya ini konsepnya santai sih Pak Taufik. Jadi mungkin Pak Taufik juga kerabat desa, pemirsa juga tahu. Jadi Corbusier sudah mundur nih dari podcast. Jadi sekarang kita maju nih. Gitu. Mungkin Pak Taufik ini kembali lagi karena saya lama nggak bertemu dengan Pak Taufik, ketemunya sekarang baru bisa online. Jadi sebagai informasi viewers kerabat desa bahwa Pak Taufik ini dulu representatif Pertamina Lubricants ya di Australia. Jadi saya kenal beliau waktu beliau ditempatkan di Australia dan waktu itu kami bersama-sama dan tentunya Pertamina Lubricants develop pasar Australia dan sekarang Pak Taufik ditarik kembali ke Jakarta supaya mengembangkan pasar yang lebih luas, pasar global. Nah, ini sangat menarik sekali. Jadi kita ingin tahu tadi video pertama sudah disampaikan Australia itu bagaimana, terus kemudian kita lihat ternyata Pertamina ini sebesar ini. Tadi kalau nggak salah pabriknya atau company-nya ya terbesar di Southeast Asia ya, Pak Taufik ya. Nah, ini sekarang strateginya bagaimana supaya produk Indonesia bisa lebih luas diterima di pasar global, Pak Taufik. Monggo Pak Taufik, silakan. Ya, terima kasih Pak Aris. Selamat pagi. Apa tadi Sobat Desa ya Pak ya? Kerabat desa, Pak Taufik. Apa kerabat? Yes, kerabat. Kerabat desa. Oke, selamat pagi kerabat desa. Senang sekali bersama Pak Aris lagi ya. Ini kurang lebih 3-4 tahun yang lalu saya sama Pak Aris ini tadi udah disampaikan sama beliau bersama-sama menginisiasi kantor representatif Pertamina di Australia ya. Representatif office pertama Pertamina Lubricants di overseas market itu adalah di Australia dan berkat bantuan dan jasa Pak Haris ini pada waktu itu sehingga kita bisa
men-set up representative office di Australia, dan alhamdulillah dalam 3 tahun kita tumbuh sangat baik gitu ya. Oke, berbicara mengenai Pertamina Lubricants saat ini untuk bisnis ekspor, memang kalau kita ngelihat secara portofolio, bisnis ekspor Pertamina Lubricants itu memegang porsi kurang lebih 25-30% ya Pak ya, dari total portofolio bisnis Pertamina Lubricants. Memang masih didominasi oleh produk-produk curah dan komoditi. Karena memang menjadi challenge tersendiri untuk kita bisa establish by brand gitu ya. Namun untuk brand kita saat ini sudah ada di 14 negara, dari barat sampai ke timur ya, paling timur itu Australia. Kita sudah ekspor dari mulai Nigeria di Afrika ya, negara yang pertumbuhan ekonominya paling tinggi di Afrika. Kemudian juga South Africa, Asia, mostly Asia. Asia itu kalau dari portofolio bisnis kita kurang lebih 60%, Pak. 60%, tapi Asia keseluruhan ya, Pak ya, semua negara. Surprisingly, Australia sebagai satu negara tersendiri itu kita udah bisa 33%, Pak. Itu 33% waktu kemarin ini ya Pak, masuk ini ya, setelah ini ya? Ya, setelah saat ini ya, updated data 2020. Jadi Australia itu 33%, kemudian sisanya negara lain-lain. Jadi, nah, kalau kita berbicara ekspor, tentunya produk apa yang dijual tentunya pasti produk lubricants ya Pak ya, karena kami memang fokus di lubricants, walaupun ke depan memang ada wacana untuk membangun petrochemical juga, yang dimana produk tersebut masih menjadi produk lain dari refinery atau kilang ya, memproduksi bahan baku maupun bahan hasil turunan dari minyak gitu ya. Nah, saat ini brandnya mostly di beberapa negara sama, ada yang berbeda seperti Australia itu berbeda karena memang tuntutan pasar ya. Kerabat desa juga pasti tahu kita kalau mau melakukan ekspor nih harus melihat pasarnya seperti apa gitu, dan kita juga mapping negara-negara yang karakteristik pasarnya seperti Indonesia itu negara mana, itu yang kita jual juga produknya produk yang similar atau memiliki spesifikasi atau memiliki karakteristik yang sama dengan produk yang kita jual di Indonesia. Namun negara-negara yang sudah maju seperti Australia, kemudian Jepang gitu ya, itu kita memang sebagian produk itu kita customize atau kita upgrade lah ya bahasanya, ke produk-produk yang secara teknologi itu sudah spesifikasinya lebih tinggi, seperti misalnya mostly mereka lebih ke synthetic grade gitu ya. Tapi merek bagaimana Pak Taufik? Mereknya Pertamina atau merek mereka? Merek tetap Pertamina Pak. Merek tetap Pertamina, kita jual ke pasar dengan merek Pertamina. Ada beberapa juga pabrikan-pabrikan lubricants memang yang membeli pelumas bahan baku ke kita gitu ya Pak ya. Nah, itu tentunya dengan brand mereka gitu Pak. Tapi yang merek Pertamina ini di Australia juga sudah ada ya pasti ya, dan di beberapa negara lain ya. Pakai apa Pak Taufik? Pastron atau Mestran nih kalau di Indonesia nih? Kalau sebenarnya Pak, kalau kita tadi saya sampaikan ya, kalau kita berbicara negara-negara berkembang seperti Vietnam, Filipina gitu ya, ini negara-negara yang menjadi favorit ekspor juga nih. Vietnam itu banyak seafood ya yang dari Indonesia, kemudian Filipina FMCG banyak ke sana. Itu brandnya sama dengan yang kita jual di Indonesia, produk lainnya ya, seperti Mestran, kemudian Prima XP, Pastron juga ada, hanya porsinya memang tidak sebesar produk-produk base mineral. Kemudian di South Africa, kemudian Bangladesh itu juga sama. Namun seperti Jepang, kemudian Australia itu mostly Pastron, semuanya Pastron Pak, karena memang mereka pasarnya menginginkan produk yang sintetik ya, atau full sintetik gitu. Itu Pak Aris, mungkin gambaran singkatnya bisnis kita saat ini, kita ada di 14 negara, kemudian dari barat ke timur ya. Asia memang masih menjadi andalan Pak, karena memang kalau by opportunity ya, market size-nya pasar itu seluruh dunia kurang lebih 50% itu ada di Asia gitu. Jadi kita memang fokus ke Asia Pasifik lah khususnya ya. Dan di luar itu negara-negara Afrika itu juga
growth-nya cukup bagus, kita memang betul. memilih negara-negara yang pertumbuhan ekonominya juga bagus gitu ya. Nah itu nanti mungkin ada di bagaimana kita memilih negara yang menjadi tujuan ekspor kita ya. Ini kalau kerabat desa ingin, wah saya pengen jualan ke negara mana sih gitu kan. Itu kita biasanya melihat faktor-faktor tersebut ya, seperti pertumbuhan ekonomi, kemudian kondisi kestabilan politik gitu ya, kemudian opportunity pasarnya itu sendiri gitu. Ya. Jadi Pak Taufik tadi disampaikan bagi kerabat desa kita memberikan informasi dan memberikan kebanggaan lah bagi kita semua lah. Tadi kan disampaikan merek Indonesia yang tiap hari kita pakai itu sudah digunakan globally seluruh dunia. Nah, kita juga acara ini akan di-rerun juga di channel saya Ekspor Indonesia, dan itu harapannya juga mungkin ada beberapa bisnismen juga yang mungkin tertarik masuk ke pasar-pasar yang tadi disampaikan Pak Taufik. Apalagi tadi kan disampaikan Nigeria. Saat ini juga pemerintah, mungkin Pak Taufik juga tahu, kita ingin mencoba masuk ke pasar non tradisional. Kalau tadi pasar-pasar yang tradisional salah satunya Australia, itu mungkin kita rutin. Walaupun ternyata secara teknis masuk ke sana itu sebenarnya juga nggak gampang-gampang juga Pak Taufik, seperti pengalaman kita kan ya. Nah, itu kita juga dorong untuk masuk ke pasar non tradisional. Tadi mungkin Pak Taufik bisa bercerita nih ke kita nih. Mungkin saya juga selama 4 tahun nggak ketemu Pak Taufik ini, ketika saya sudah kembali ke Indonesia, apa saja sih yang dilakukan? Tadi kita lihat ada balapan tuh di Australia tuh dengan pembalap Australia tuh. Bisa dijelaskan Pak Taufik? Iya. Jadi kalau kita melihat karakteristik produknya ya Pak ya, kalau produk seperti Pertamina Lubricant ini mungkin karakteristiknya kalau kita berbicara dalam dataran strategi sales and marketing gitu ya, ini kan seperti produk FMCG gitu ya. Jadi produk FMCG ini karakteristiknya adalah produk ini harus dikenal oleh pasar gitu ya, untuk kita bisa berjualan ke market gitu kan. Nah, dari kondisi tersebut, maka salah satu challenge yang kita identifikasi dan ini harus kita penuhi itu adalah tuntutan terhadap brand awareness gitu ya. Nah, apalagi Australia ya. Australia itu salah satu kiblat otomotif, Pak. Ya, bahkan kalau kita lihat nanti kerabat desa atau para pemirsa di sini bisa cek juga di Google atau di referensi media yang lain. Australia ini salah satu negara yang leading dalam industri otomotif. Kalau kita lihat sejarah dulu, Australia itu memproduksi mobil sendiri dengan brand Holden gitu ya. Oh iya, sampai saat ini pun Australia itu masih memiliki posisi yang sangat strategik gitu ya. Bahkan seperti pabrikan terbesar di dunia seperti Volkswagen, Toyota, itu melihat Australia itu sangat strategis. Kemudian event-event otomotif di Australia ini juga sangat maju gitu ya, seperti balapan-balapan yang ada di Australia ini juga di-relay ke seluruh dunia gitu kan. Jadi memang kita harus melihat market landscape-nya gitu ya. Ketika kita ingin establish di suatu negara, kemudian karakteristik produk kita menuntut untuk kita mengembangkan brand misalnya atau melakukan campaign atas merek yang kita miliki, jadi kita juga harus melihat seperti apa sih culture-nya di masyarakat tersebut gitu kan. Nah, ini kita melihat seperti Australia ini ternyata fanatismenya terhadap industri otomotif sangat luar biasa gitu, sehingga kita melakukan strategi yang mix antara bagaimana melakukan strategi sales dan marketing campaign gitu ya untuk mendorong brand kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siapa yang bisa membantu kita untuk melakukan brand campaign. Jadi di sini kita ini tidak bermaksud merendahkan kemampuan kita berbahasa Inggris gitu ya, tapi saya rasa sepinter apapun kita berbahasa Inggris, aksennya akan tetap berbeda dengan orang Australia. Jadi kita perlu tetap orang Australia yang membawa atau mengkampanye produk kita gitu ya. Kenapa demikian? Karena mereka akan berbicara dengan bahasa mereka, aksen mereka, logat lah ya bahasa Indonesianya, logat mereka, dan mereka tahu angle mana atau message mana yang akan dideliver kepada customer gitu ya. Nah, kita identifikasi beberapa negara seperti South Africa itu juga mereka fanatik terhadap industri otomotif. Nah, itu
bagaimana kita melihat pasar gitu ya dan merumuskan strategi apa yang akan kita lakukan. Berbeda dengan negara-negara berkembang seperti misalnya saudara kita Timor Leste misalnya gitu ya, itu lebih seneng bentuknya yang promo, jadi beli oli dapat hadiah apa gitu ya. Kemudian di Bangladesh juga sama gitu. Itu negara berkembang yang sebenarnya bagus karena pemerintah kita sangat proaktif ya melakukan kerjasama G2G di Bangladesh gitu kan, sehingga kita juga mendevelop market di sana dan kita melihat karakteristik pasarnya sebenarnya juga tidak jauh berbeda dengan Indonesia gitu. Ini kalau tidak salah kan Pak Konjen Ya betul, ini kan ke Bangladesh tuh ya, Pak. pindahnya ke Bangladesh. Kebetulan Pertamina juga punya beberapa kerjasama strategik B2B ya dengan Pertamina Power Indonesia itu punya kerjasama dengan salah satu BUMN di Bangladesh dan kita juga Pertamina Lubricants sendiri juga sudah establish di sana. Jadi satu hal ini yang juga harus kita garis bawahi, termasuk juga tadi saya sampaikan ceritakan apa yang kita lakukan bersama Pak Haris nih 4 tahun yang lalu. Bagaimana kita bersinergi dengan perwakilan-perwakilan pemerintah itu juga sangat membantu gitu ya. Saya beberapa kali berkunjung ke negara-negara ekspor kita gitu ya, dan di sana memang kita banyak disupport atau kita juga berdiskusi dengan perwakilan pemerintah Indonesia seperti ITPC, kemudian ada KJRI, kemudian ada KBRI gitu ya, yang beliau-beliau di sana itu yang bertugas di negara-negara tersebut memiliki banyak informasi yang bisa kita jadikan sumber referensi pasar gitulah ya. Terkait aturan-aturan perpajakan, aturan-aturan bea cukai gitu ya, aturan ekspor, impor gitu ya. Kemudian bahkan ngelingkan kita dengan pebisnis lokal. Nah, ini juga sangat penting gitu ya, karena bagaimana kita, salah satu kunci sukses itu adalah bagaimana kita bisa mendapatkan partner bisnis yang istilahnya yang kompeten atau memiliki experience di pasar gitu. Wah, siap. Jadi kata kuncinya memang kolaborasi, Pak Taufik. Silaturahmi lah, dimulainya lah kita lah. Betul, gitu. betul. Nah, tadi menarik tuh, bagaimanapun juga kita pinternya bahasa Inggris ya tetap logatnya logat seperti itu. Ya, kalau saya Jinglish lah, Jawa Inggris lah mungkin ya, Pak Taufik ya. Ya, kita sama lah, Pak. Ya, jadi kerabat desa Pak Taufik ini ternyata dari Jogja juga ini. Ini jadi mungkin kita lama juga nggak ketemu ya waktu di Jogja ya Pak Taufik ya. Ya. Ya betul. Jadi ini kondisi seperti ini kita juga saya udah lama nggak ke Jogja nih, apalagi dengan kondisi PPKM. Tapi semoga saja kondisi seperti ini kita harus yakin bahwa ini semua akan segera berakhir. Jadi tadi saya ingatkan, tadi Pak Taufik sempat tanya nih, harus pakai masker enggak? Nah ini sebenarnya ya karena kita kan online nih, jadi nggak perlu pakai masker, tetapi kita memberikan informasi, memberikan ya penyemangat juga bahwa kondisinya akan segera berakhir, tetapi tetap harus menjaga protokol kesehatan, apalagi dengan PPKM yang saat ini. Intinya tetap semangat, tetap di rumah saja apabila memang perlu kita harus keluar, tetapi kalau memang harus keluar ya harus menjaga protokol kesehatan begitu. Nah, Pak Taufik, nah ini kalau kita bicara tadi pasar Australia lagi nih, saya sebenarnya masih penasaran nih tadi dengan balapan mobil itu tadi itu. Nah, sampai sekarang masih sponsor di sana ya, Pak Taufik ya? Sekarang itu Pak, karena sudah nggak ada balapannya, sedang kondisinya bagaimana? Di sana kan kondisinya juga sedang lockdown ya. Iya. Jadi memang kita juga agak tiarap gitu ya Pak ya, karena itu aktivitas marketing atau brand campaign. Jadi kita hanya melakukan aktivitas sales promotion aja Pak. Di masa, kalau di kita bahasanya PPKM ya, kalau di sana masih lockdown gitu ya. Tapi belakangan ini memang COVID di Australia juga memburuk gitu ya. Saya lihat dari biasanya yang hanya puluhan ini sudah ratusan untuk di New South Wales sendiri. Jadi memang aktivitas bisnis itu freeze ya. Saya bisa katakan mungkin tidak 100% freeze, tapi menurun drastis gitu ya. Nah, ini juga menjadi concern kita. Tapi pada prinsipnya ya kita masih menggunakan native atau
atau orang Australia sebagai bagian dari tim yang mengkampanye produk kita, Pak. Baik untuk otomotif ya, retail maupun industrial. Industrial kita juga punya seorang expert gitu ya, yang dulu bekerja juga untuk multinational lubricant company, yang sekarang juga membantu kita untuk mendevelop market industrial di sana gitu, Pak. Oke. Jadi memang kondisi ini global juga ya, Pak Taufik Ya, ya? kondisinya memang sekarang ya kita harus mawas diri karena memang kondisinya sulit ya, dan aturan di sana juga lebih strict, Pak. Jadi Iya. kita tidak bisa bermain-main dengan aturan negara seperti Australia itu ya. Jadi ya mau tidak mau kita harus mengikuti dan aktivitas bisnisnya pun juga tidak bisa berjalan 100% ya. Ya, betul. Ya. Tapi kembali lagi seperti tadi selalu kita semangatkan ya, karena kondisi ini seperti bahasanya kan kita lagi tiarap, lagi evaluasi diri juga lah. Mungkin Pak Taufik di sini pasti ya kita WFH nih Pak Taufik. Tapi ternyata WFH ini kerjaan kita nggak berkurang, malah bertambah banyak nih. Iya, betul. Mungkin develop programnya pasti luar biasa yang dilakukan Pak Taufik itu dengan di rumah itu akan lebih banyak. Mungkin pasar-pasar yang ditargetkan Pak Taufik ke depan itu sudah ada. Mungkin tadi sudah disampaikan nih, ada Nigeria salah satunya, itu mungkin akan dikembangkan. Dan tadi juga dikasih clue juga, ada Pak Heru yang sekarang menjadi dubes di Bangladesh. Saya yakin dengan kembali lagi silaturahmi itu kata kuncinya, dan kita sudah kenal baik dengan Pak Heru. Saya yakin nanti Bangladesh yang saya nggak tahu, kelihatannya tipikalnya kan sama dengan Indonesia nih Pak Taufik. Jadi Pak Taufik sudah berhasil ke Australia ini, saya yakin di Bangladesh ya pasti bisa 2 kali 3 kali lipatnya nih Pak Taufik nih. Amin. Ya, betul begitu Pak Taufik. Memang COVID ini Pak Haris ya, unik ya. Jadi kita memang harus selalu siap gitu ya. Kalau role saya sendiri karena saya menghandle banyak negara gitu ya. Jadi begitu. Tidak hanya berimpact di market saja, karena bahkan infrastruktur kan juga terpengaruh ya, kayak misalnya shipment gitu ya. Mungkin para kerabat desa atau pebisnis yang selama ini menjalankan bisnis merasakan betul bagaimana sekarang itu shipment itu sangat sulit ya untuk membawa produk dari westbound maupun eastbound ya. Westbound itu kalau kita ke Afrika gitu ya, kalau east mungkin kita ke Australia gitu. Nah ini kita juga mencoba mencari jalan bagaimana mengatasi masalah-masalah seperti ini. Di antaranya kita memang sekarang memperkuat fokus kita ke Asia gitu ya. Bukan berarti melepaskan yang eastbound dan west ya, seperti Australia dan Afrika, tapi memang pasar Asia sendiri itu juga pasar yang sangat besar, sehingga kita juga mengeksplor opportunity mana di Asia yang berpotensi kita kembangkan gitu ya, karena the show must go on nih Pak ya. Kalau kita berbicara ekspor atau bisnis, nggak bisa bilang alasan COVID kemudian pabrik tutup, kantor libur gitu kan nggak bisa ya. Harusnya kita akan tetap diminta pertanggungjawaban gitu kan, bagaimana bisnis yang bisa kita deliver gitu kan kepada perusahaan gitu. Jadi ya kita fokus ke Indochina dan kita akan mengembangkan pasar di Cina. Selama ini memang Pertamina Lubricant belum masuk ke Cina ya, karena memang dengan segala dinamika pasar yang Cina itu pasarnya besar, hanya memang perlu strategi khusus untuk masuk ke sana gitu ya. Jadi yang sekarang sedang kita kaji gitu ya. Kalau misalnya kerabat desa atau Bapak Ibu sekalian di sini ada yang punya pengalaman gitu ya, mungkin kita bisa share nanti apa nih tips and tricksnya nih untuk membangun pasar karena Asia sendiri ini memang gede ya, dari driving force-nya yang utama dari sisi penduduk aja sudah sangat luar biasa gitu ya. Ya betul. Wah, menarik nih Pak Taufik. Tapi sebelum kita teruskan nih, tadi ada penjelasan mengenai pasar-pasar yang baru akan disusur ya, akan kita masuki ya Pak Taufik ya. Kemudian strateginya bagaimana? Tadi ada istilah-istilah lah yang menarik. Ada westbound, ada eastbound. Nah, apakah ada cashbound? Nah, ini nanti kita dengarkan lagi setelah pesan-pesan berikut ini, Pak Taufik.
kembali lagi nih Pak Taufik ke sesi kedua nih. Ini kita lebih yang santai-santai nih. Tadi kalau kita sudah bicara yang agak-agak berat ya mungkin ya. Nah ini kita lebih ngobrol-ngobrol nih. Saya pengen tahu nih Pak Taufik yang Australia nih sebenarnya. Saya kangen nih ke Australia Pak Taufik. Terakhir ya sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu nih. Saya pengen kira-kira sekarang itu bedanya Australia sama 3-4 tahun yang lalu bagaimana nih Pak Taufik? Relnya bagaimana yang di Sydney nih? Saya pengen tahu nih, keretanya bagaimana nih? Saya belum sempat naik nih. Iya, terakhir saya kembali itu MRT ya Pak ya? Ya, MRT ya. Sudah, tramnya udah tram, jalan. Karena kalau MRT kan di ini ya bawah. Tram sudah jalan, kemudian yang pasti anak saya nggak mau pulang Pak. Jadi anak saya sekarang itu masih di sana ya, sekolah melanjutkan 3 nggak SMP. mau pulang tuh benar-benar masih ditinggal di sana nih? Iya, masih sekolah Pak, masih sekolah. Sama siapa Pak Taufik? Di sana ada guardian ya Pak, ada teman yang jadi guardian. Ya memang kalau berbicara tentang kehidupan culture-nya ya di sana kan termasuk aman ya Pak ya. Ya betul. Jadi kita sendiri juga nggak was-was gitu ya, ada guardian, kemudian juga sekolahnya juga kami pikir dia bisa survive gitu ya. Jadi ya sekarang yang pertama ya, atau yang kedua ditinggal juga di sana? Enggak. Ya, jadi Sydney ya yang paling baru tram ya Pak ya, tram betul. mulai beroperasi saya pikir. Dan yang sebenarnya yang ngangen itu kan pantainya ya, pantainya kan luar biasa ya. Pantai dan matahari ya kalau betul. Langitnya biru gitu kan. Kita pengennya juga suatu saat Indonesia ini bisa Jakarta lah ya, bisa kembali langitnya biru gitu kan. Mungkin setelah COVID ini karena aktivitas industrial menurun gitu kan, siapa tahu langitnya jadi kemudian lebih biru gitu ya Pak ya. Nah ini menarik tuh tadi yang Pak Taufik sampaikan, sampai anak aja nggak mau pulang nih dari Australia. Nah mungkin pengalaman Pak Taufik nih dari berbagai negara yang pernah Pak Taufik kunjungi dan mungkin pernah tinggal, berarti apakah Australia itu termasuk yang paling bagus nih? Sampai masuk ke dalam nih ceritanya. Kalau saya pikir menurut saya sih mungkin beberapa negara ada plus minusnya, hanya paling pas ya, karena sebenarnya gini Pak, Australia itu kan bisa dibilang sama Indonesia hubungannya cukup dekat gitu ya, hubungan kalau kita lihat, kita bandingkan dari sisi politik, kemudian dari sisi ekonomi gitu ya. Jarak juga nggak terlalu jauh ya Pak ya? Ya, jarak tidak terlalu jauh, hubungan politik dekat, hubungan kerjasama ekonomi juga erat. Ini kan sekarang ada IASEPA gitu ya. Iya, betul. Kemudian juga dari sisi pendidikan, banyak sekali mahasiswa-mahasiswa, pelajar-pelajar Indonesia yang juga sekolah di sana. Kita sering sekali kan kalau ke kafe atau ke rumah makan, itu juga banyak pelajar-pelajar yang bekerja part time ya di sana gitu ya. Memang lingkungan ekosistem itulah yang mengkondisikan sehingga kita lebih aman ya, nyaman dan aman gitu ya. Jadi karena merasa banyak orang-orang Indonesia gitu kan, kemudian jaraknya tidak terlalu jauh dari Indonesia gitu kan. Dan ya cukup familiar lah ya, karena bagi anak saya sendiri, karena sudah 3 tahun sebelumnya sama orang tuanya tinggal di sana, kemudian dia sekarang merasa confident untuk bisa tinggal dan sekolah sendiri di sana gitu Pak. Kelas berapa sekarang Pak Taufik berarti? SMP ya? Berarti 3 SMP ya. Oh ya sudah besar tuh. Ya, udah dia kerja part time juga sudah sekarang di cuci piring. Tetap ya, walaupun bapaknya VP, anaknya tetap cuci piring ya. Ya, kalau itu masalah kemandirian ya Pak, kita malah betul. Untuk bisa mandiri gitu ya. Iya. Dan kadang-kadang bagi anak-anak ya Pak, beda duit yang diterima dari orang tua sama duit hasil cuci piring itu berbeda. Berbeda ya.
Padahal mungkin lebih banyak yang dari orang tua tuh, tapi rasanya nih mungkin eman-eman ya bahasanya ya, dari yang cuci piring yang dia kerja mungkin 2-3 jam itu tadi, ya itu worth lebih besar ya Pak Taufik ya. Dan untuk anak-anak bagus sekali itu Pak Taufik. Ya, ya standar wages di Australia kan memang lebih tinggi ya. Jadi Ya. ibaratnya mereka merasa terapresiasi lah ya dengan pekerjaan yang dilakukan gitu Pak. Siap. Nah ini ada beberapa yang join juga di sini nih. Ada Bu Suli nih kelihatannya nih. Halo Bu Suli, apa kabar Bu? Nah, Halo Pak Taufik, apa kabar? Nah. Baik. Sehat ya Bu ya. Ini udah siap-siap 17 Agustus nih kayaknya Bu Suli. Ya enggak, sebentar lagi soalnya saya disuruh Zoom, katanya ada pelepasan ekspor dari Tanjung Perak oleh Pak Presiden. Jadi tadi menghilang sebentar karena ditanyain sama Pak Adak untuk cek apakah udah bisa masuk belum gitu. Ya. Anu Bu, shipment gampang dari Tanjung Perak ya. Ini kayaknya bahan pertanian, Pak. Saya juga belum tahu barang-barang apa yang akan diekspor. Cuman memang kita lagi mencoba mau masukin frozen rempah-rempah. Kan kita Indonesia itu kan sebenarnya kan dijajah dulu karena rempah-rempah, tapi sekarang kok kalah sama Thailand dan Vietnam karena barang-barangnya di sini. Jadi kita lagi mau trial, Pak. Ya. Good luck Bu. Terima kasih. Saya sekarang sedang ini Bu, kendala di shipment sebenarnya, spesies yang sulit ya. Betul. Nah, nanti kita kondisikan Pak Taufik lah dengan ada Bu Suli di Australia, dengan jaringan silaturahmi kita, insya Allah itu bisa selesai shipment kemanapun juga gitu. Jadi mungkin bagi kerabat desa yang belum tahu nih, ini ada Bu Suli yang join juga di acara kita pada pagi hari ini. Jadi Bu Suli ini termasuk yang membantu kita ya Pak Taufik ya ketika setup di Australia. Dan tadi disampaikan juga Bu Suli sekarang mau ada acara nih pelepasan ekspor, Merdeka Ekspor kalau nggak salah dengan Presiden pas hari ini juga Pak Taufik. Jadi itu salah satu bentuk bahwa ekspor itu menjadi fokus pemerintah saat ini. Jadi mungkin Pak Taufik juga paham, juga tahu juga ternyata di pandemi ini Indonesia tuh malah bisa surplus Pak Taufik ya. Jadi mungkin surplus terbesar selama 11 tahun itu malah ada di pandemi ini. Jadi ini kita bukan bilang kabar baik dari COVID ya, tetapi kita melihat ini suatu peluang bahwa ternyata COVID ini bisa kita manfaatkan dalam tanda kutip untuk mengembangkan di sisi lain. Salah satunya tentunya ekspor ini. Nah ini bicara pengembangan lagi lebih lanjut, kira-kira ada bocoran nggak nih Pak Taufik, negara-negara mana yang akan lebih difokuskan lagi nih? Tadi bicara Cina nih, Cina kan besar sekali nih pasarnya. Bisa nggak kita masuk ke sana nih dengan Pertamina Lubricants? Dan Bangladesh tentunya nih, nanti kita bisa langsung undang Pak Heru datang ke sini. Oh iya, betul Pak, betul. Menarik kalau kita bisa mengundang beliau ya untuk berdiskusi seperti apa peluang ekspor di Bangladesh gitu ya. Iya. Jadi gini Pak, seperti yang tadi saya sampaikan, memang market Asia itu secara natural itu memang potensinya besar gitu ya, karena yang pertama adalah manusia dulu ya, yang mengonsumsi barang-barang ini kan manusia gitu ya. Jadi penduduk dunia ini kan terkonsentrasi di Asia gitu ya. Jadi dari yang sisi given naturalnya aja kita udah mendapatkan opportunity yang sangat besar di situ gitu kan. Nah, pengalaman kami dari negara-negara Asia, kalau kita tunjuk aja ya asal negara Asia mana gitu ya. Vietnam itu penduduknya kurang lebih kan 110 juta gitu ya. Bangladesh 100 juta juga. Bangladesh itu 160-an juta gitu. Kemudian Cina kita nggak usah bicara Cina lah. Cina itu 1 miliar lebih lah. 1 miliar lebih gitu ya. Kemudian Malaysia juga hampir sama dengan Vietnam gitu ya. Nah, Australia surprisingly Pak, walaupun 25 juta tapi potensi pasarnya juga luar biasa gitu ya. Jadi bagi kerabat desa yang ingin melakukan ekspor gitu ya, jadi kita lihat dulu sebenarnya pasarnya ini apa yang diperlukan gitu ya. Kalau hasil-hasil bumi, kemudian tadi Bu Suli menyampaikan ada rempah gitu ya. Nah ini kita bisa lihat kebutuhannya apa gitu ya, kebutuhan apa yang bisa kita penuhi dari Indonesia. Yang pasti Indonesia ini kaya raya gitu ya. Apa sih hasil bumi yang tidak ada di Indonesia gitu ya Pak ya? Iya.
Ini hanya Termasuk sebenarnya oli Pertamina Lubricants dari hasil bumi ya sebenarnya ya Pak ya? sebenarnya kan hasil bumi juga Pak sebenarnya. Iya. Iya, Kita kan iya, iya. masih tergantung sama fosil ya hasil. Iya, iya. Nih. Nah, kemudian apa namanya dari situ baru kita bisa melihat pasar mana yang mau dibidik gitu ya. Pengalaman saya ketika kita belum ini ya Pak, ini pengalaman pribadi ya. Kita memang harus terjun langsung ke pasar untuk melihat seperti apa sih atau peluang apa sih yang bisa kita tangkap gitu ya. Iya. Kalau apa namanya proses kajian yang sifatnya textbook gitu ya, kita membaca atau mendengar gitu ya, itu di awal-awal tidak ada masalah dilakukan. Namun kalau kita ingin grow, kita ingin tumbuh lebih besar, itu lebih baik kita market visit gitu ya. Karena apa? Karena pengalaman saya ini dengan market visit ini kita bisa mendapatkan feel kan, lebih tahu gitu ya, insting kita udah lebih paham dengan pasar, kondisi pasarnya nanti seperti apa, kemudian kira-kira kita bisa grab segmen yang mana. Nah, itu sangat diperlukan gitu. Kenapa demikian? Karena belajar dari pengalaman kami, Pak. Tadi Pak Aris khusus meng-highlight mengenai Australia ya. Kalau kita berbicara Australia, Pertamina Lubricants itu dari 2007 sampai dengan sekarang ya, Pak. Itu sudah ekspornya sejak 2007. Tapi bisnis dari 2007 sampai dengan 2018, sebelum 2018 itu kurvanya kalau kita gambarkan naik turun, Pak. Kita baru bisa stabil growth gitu ya. Itu sejak adanya rep office gitu ya. Nah, itu sejak adanya Pak Taufik tentunya. Itu kan karena bantuan Pak Haris. Nah, jadi apa namanya berbeda sekali gitu ya. Apa yang akan kita lakukan ketika kita ada di pasar dan ketika kita menjalankan bisnis ini secara remote control. Ini kalau ingat dulu Pak ya, kalau ingat dulu zaman-zaman kita kecil masih NBA itu Pak. Michael Jordan aja kalah sama anak kecil main basket di PlayStation gitu ya Pak. Ibaratnya seperti itu. Artinya kalau kita berbisnis ini menggunakan remote control jarak jauh ini juga sulit gitu ya. Kita harus melihat langsung pasarnya, kemudian mendapatkan insight pasar seperti apa, partner bisnis yang tepatnya bagaimana gitu ya. Nah, ini kita terbantu tadi yang saya sampaikan ya, perwakilan pemerintah, kemudian diaspora Indonesia yang ada di negara tersebut gitu ya, itu nanti bisa membantu gitu. Tapi ini berbicara mengenai pengalaman ya Pak ya, pengalaman pribadi saya dalam mengembangkan pasar seperti itu gitu Pak. Ya, jadi sebenarnya memang tidak hanya untuk bisnis mungkin ya Pak Taufik ya. Jadi kadang-kadang untuk semua hal itu teori kadang-kadang dengan praktek beda. Dan kita bisa lebih belajar itu di praktek, di pengalaman kadang ya Pak Taufik ya. Ya, yang pasti teori itu ya Pak, teori itu kan diturunkan dari praktek sebenarnya ya, hanya variabelnya variabelnya disimplifikasi. Kita dulu kalau sekolah ada pengujian di laboratorium itu kan sebenarnya hasilnya perhitungannya mungkin angkanya nggak teratur tapi variabelnya kita simplifikasi biar kita bisa dapat trennya gitu ya. Jadi ya memang seperti itu gitu ya. Jadi tujuan kita untuk bisa melihat langsung pasar itu adalah sebenarnya real kondisinya itu seperti apa. Ya, tapi ini bukan dalam artian kita nggak boleh lihat teori. Teori itu perlu karena tadi disampaikan oleh Pak Taufik kan berdasarkan dari praktek. Tetapi untuk kita lebih paham lagi, kadang-kadang kan teori itu harus di-adjust ya Pak Taufik ya. Tadi disampaikan Pak Taufik benar sekali ketika 2007 sampai 2018 Pertamina memang ada di Australia. Merek itu ada, tetapi belum masuk secara mungkin bahasanya belum serius ya kali ya Pak Taufik ya, dalam artian kalau kita sudah masuk secara serius dengan adanya waktu itu Pak Taufik ada perwakilan Pertamina, otomatis kan ya nggak mungkin lah kalau sudah masuk ke situ terus tiba-tiba nggak tahu apa-apa lah. Mungkin selama ini ya hanya report saja, ketika tidak masuk ya sudah ada budget promosi, ketika minta ada ini diikuti. Tetapi ternyata ketika masuk ke sana promosinya sebenarnya bukan seperti ini. Tadi mungkin Pak Taufik paham nih, harus ada promosi yang disesuaikan. Nah, ternyata itu menarik sekali itu. Ternyata ketika mau promosi bahasa Inggris kita belepotan Pak, gitu kan. makanya kita tunjuk orang Australia untuk bisa
ini ngomongin tentang Fastron, Betul, ngomongin betul. tentang Pertamina Lubrikan gitu ya. Nah, itu kan kita dapat di di pasar gitu ya. Kalau Iya, iya. kalau saya ngomong bahasa Inggris di Bangladesh, wah saya kelihatan pinter banget gitu. Iya, Tapi iya, kalau benar, saya Pak. ke Australia ngomong bahasa Inggris sama orang sana dipikir ini orang bisa ngomong apa enggak. Iya, 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 betul, betul, betul. Jadi memang kita harus paham pasar ya, Pak Taufik ya. Tadi menarik sekali komparasi lah mungkin ya antara Australia dan Bangladesh. Tapi dengan insight yang Pak Taufik sampaikan ini berarti jelas nih, Pertamina di Australia tadi 33%, ya pasti di Bangladesh 3 kali lipat lah, itulah pastilah itu. Amin. Amin ya. Gitu. Pak Taufik nih, kita bicara mungkin sedikit lah ini. Ini waktu kita sudah mau habis, mungkin sekitar 10 menit lagi. Kita ingin tahu yang bocoran kali ya, Pak Taufik ya. Tadi Australia mungkin sudah pasti. Berarti sekarang perwakilan di sana sudah ada ya, Pak Taufik ya, pengganti Bapak ya. Sekarang kita sedang proses Pak Haris karena ya karena COVID juga ya Pak ya. Kan border ini masih close gitu ya. Jadi kita melihat juga Australian government belum open terhadap ya. Tapi intinya rep pasti masih tetap akan ada di sana ya. Masih ada. Tadi yang saya sampaikan, kami merekrut orang lokal untuk membantu pengembangan pasar, mendampingi distributor kita di sana gitu ya, untuk melakukan penetrasi pasar gitu Pak. Iya. Kalau itu the show must go on Pak. Jadi nggak boleh. Siap. Ya. Nah, ada lagi nggak rencana nih, tadi saya tanya bocoran rep di negara lain, karena disampaikan tadi rep resminya Pertamina itu kan pertama di Australia nih. Nah, untuk negara lain nih Pak Taufik ada bocoran kira-kira? Ya, so far sebenarnya kan Pertamina Lubrikan ini sudah punya subsidiary di Thailand Pak, untuk mengcover pasar Indochina gitu ya. Jadi kita melihat pasar Indochina ini juga pasar yang menarik gitu ya. Dan kalau dalam RCPP memang kita juga akan set up representative office di Vietnam gitu. Karena memang pasar di Vietnam ini juga cukup menarik ya Pak. Maksudnya menarik ini adalah yang pertama opportunity dan similarity-nya gitu ya. Kalau similarity dengan Indonesia karena dan akses ke Cina-nya dekat tuh Pak. Kenapa Pak? Akses ke Cina-nya dekat tuh. Kalau akses ke Cina-nya sebenarnya secara histori memang di area tersebut kan memang dulu daerah jajahan ini juga ya, area Cina juga. Nah, Cina itu adalah market yang tersendiri, Pak. Yang akan kita kembangkan juga. Mungkin kita baru akan full itu tahun depan gitu ya. Tapi tahun ini sebenarnya sudah kita mulai. Gitu. Jadi tadi kembali ke pertanyaan Pak Haris, representative office mana sih? Nah ini yang kalau dalam RCPP kita sih sebenarnya Vietnam ya. Namun nanti kita akan melihat karena ini kondisi COVID ini seperti ya Pak ya, seperti meriset semua bisnis gitu ya. Jadi kita harus melakukan alignment lagi nih, alignment ulang terhadap strategi yang kita sudah susun gitu loh Pak. Ya. Siap. Jadi kondisinya memang masih wait and see, tetapi program sudah direncanakan nih Pak Taufik pasti. Ya, betul. Tadi Vietnam salah satunya, kemudian Australia tetap di develop, dan tentunya negara-negara lain. Tadi saya sampaikan mungkin bayangan saya tuh Vietnam karena dekat dengan Cina, tetapi ternyata mungkin pasti strateginya beda antara Vietnam dan Cina dengan negara yang jumlah penduduknya besar. Saya yakin mungkin nanti di ke depan Cina juga akan ada rep Indonesia, rep Pertamina di sana tentunya. Ya, amin. Amin. Nah ini Pak Taufik, waktu tinggal 5 menit, sekitar 5 menit. Kita ingin tahu nih dari Pak Taufik, mungkin kepada kita, kepada kerabat desa, kepada masyarakat Indonesia, bisa memberikan informasi kepada kita semua, penyemangat tentunya. Ini acara ini khususnya didesain khusus untuk memberikan penyemangat kepada kita, pemahaman bahwa ekspor itu sekarang menjadi kewajiban dan perlu. Tadi disampaikan juga ada beberapa data, ternyata kita surplus selama pandemi ini luar biasa sekali. Kemudian bahwa globalisasi sekarang menjadi kata kunci ya mungkin ya. Nah, gimana caranya kita harus menjual produk Indonesia tidak hanya yang di Indonesia saja, tetapi harus keluar negeri. Yes, betul bahwa Indonesia itu adalah pasar besar, Pak. Itu pasti. Tadi disampaikan juga Pak Taufik, Asia, yaitu salah satu dari Asia adalah Indonesia. Jadi semuanya memang mau masuk ke Indonesia juga.
tapi tentunya kita juga harus menyesuaikan dengan pasar di luar. Jadi jangan sampai juga, karena orang-orang juga masuk ke Indonesia nih tentunya, kita kalah juga di Indonesia, kalah juga di luar. Jadi tentunya kita harus sesuaikan produk kita supaya nantinya tidak hanya menang di Indonesia, tetapi juga tentunya menang di pasar global. Nah, ini mungkin kita ingin dengarkan penyemangat nih dari Vice President Pertamina Lubricants nih kepada kita semua, khususnya bagaimana untuk memenangkan pasar overseas, Pak Taufik. Monggo Pak Taufik. Ya, prinsip yang sederhana Pak, yang pasti semua kerabat desa, kemudian pemirsa semua juga tahu ya bahwa semua ini nonton bola pasti ya. Ya, ya. The best offense is defense. The best defense is offense ya Pak ya. Jadi kalau kita pada posisi pasar Indonesia ini pasar yang sangat menarik dan banyak pemain, sedangkan kita hanya diam saja, maka yang terjadi adalah sebenarnya pasar kita itu akan digerogoti oleh para pendatang gitu kan. Nah, yang terbaik itu adalah kita aktif untuk bergerak dan menyerang kembali gitu ya. Nah, teori sepak bola ini sangat menarik Pak. Kalau kita melihat pemain bola, kemudian ada dua tim walaupun jagoan ya, tapi mereka hanya bertahan aja di belakang garis tengah gitu Pak, untuk mengamankan wilayahnya, kemungkinan besar pasti kalah, yang pertama. Yang kedua Pak, kalau kita lihat peta dunia ya Pak ya, Indonesia ini kan besar ya, negara yang besar. Peta di dunia kita itu kan ada di bawah gitu ya. Negara kita itu ada di bawah gitu ya. Artinya apa? Kembali ke teori sepak bola Pak. Kita harus memanfaatkan lebar lapangan bolanya dong Pak, kalau mau cantik gitu ya. Jangan sampai kita hanya bermain di pojokan, di bawah aja gitu ya. Tapi masih ada lebar lapangan yang bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan bisnis kita gitu ya. Mulai dari Asia, kemudian juga kita bisa ke Afrika gitu ya, bahkan ke Amerika mungkin gitu ya. Nah, ini peluang yang harus kita ambil, yang harus kita jajaki gitu kan. Nah, itu kalau kita ingin tumbuh gitu kan. Saya setuju, sangat setuju pasar Indonesia ini pasar yang menarik, pasar yang besar. Namun tentunya itu tadi dengan banyaknya mungkin bahasanya adalah pasar bebas gitu ya. Dengan banyaknya orang yang datang ke Indonesia untuk berbisnis, tentunya kita juga harus aktif untuk berbisnis keluar gitu ya. Pertama, mempertahankan pasar kita. Yang kedua adalah bahwa kita ini memiliki resources, potensi yang sangat luar biasa untuk bisa kita jual ke pasar overseas gitu Pak. Siap. Terima kasih Pak Taufik. Jadi kata kuncinya nih dari Pak Taufik, ternyata the best defense is offense ya Pak Taufik ya. Jadi untuk memenangkan pasar global, kita nggak harus stay di Indonesia saja, tetapi kita harus menyerang. Jadi kata kuncinya menyerang untuk menang, betul ya, begitu ya Pak Taufik ya? Ya, setuju Pak Haris. Siap, terima kasih Pak Taufik. Jadi kerabat desa, viewers semuanya, kita pada pagi hari ini mendapatkan insight, tentunya memberikan penyemangat kepada kita bahwa produk Indonesia sudah dan dipakai di Pertamina, dipakai di luar negeri, dipakai di pasar global. Salah satunya tadi ada Lamborghini yang mungkin kita tahu semua bahwa supercar ini tentu olinya nggak main-main. Nah, ternyata olinya ini menggunakan Pertamina Lubricants. Nah, Pak Taufik tadi sudah sampaikan bahwa strategi kita untuk memenangkan pasar global itu adalah menyerang. Jadi, the best defense is offense. Jadi, kembali lagi kita highlight di sini bahwa ekspor itu harus, dan ekspor itu menjadi kata kunci untuk memenangkan produk kita di luar negeri. Jadi, itu yang harus kita lakukan. Kita harus bersaing supaya produk kita bisa memenangkan di pasar global. Jadi sekali lagi Pak Taufik, kami ucapkan terima kasih atas insight-nya, dan kembali lagi supaya nanti Pak Taufik bisa tetap berprestasi nih, kembali lagi Pak Taufik, yang sudah dilakukan di Australia bisa dilakukan juga di pasar-pasar di negara lain. Ya, sekali lagi Pak Taufik, kami ucapkan terima kasih kepada kerabat desa. Kembali lagi ke Export Talk di sesi-sesi berikutnya, supaya kita bisa menghadirkan lagi expert di bidang ekspor dan memberikan penyemangat kepada kita semua untuk berani melakukan ekspor. Sekali lagi, terima kasih, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan salam ekspor.
Salam ekspor. Terima kasih, Pak. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashlessnya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.